Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat berupa nikmat sehat. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen K3, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Febrian Pratama dengan NIM 28113341170 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas B, Kampus Gunung Kidul, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen K3. Oke, sistem manajemen K3 pengertiannya adalah sebagai berikut. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kinerja kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, manfaat penerapan sistem manajemen K3 yang baik yaitu 1. Memberikan perlindungan kepada karyawan. Dengan sistem manajemen K3 yang baik tentu akan memastikan apakah karyawan patuh terhadap peraturan tentang K3 seperti menggunakan alat pelindung diri, memasang poster kesehatan, poster keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Tentu dalam bekerja tentu akan diberikan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pekerja. Dengan menerapkan sistem manajemen K3 tentu akan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Ketiga, dapat mengurangi biaya. Biaya yang dimaksud yaitu adalah 1, biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah seperti pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, tentu perusahaan akan dituntut untuk memberikan kompensasi, memberikan biaya untuk pengobatan. Selanjutnya, biaya tak langsung seperti kerusakan yang terjadi di perusahaan. 2, perusahaan harus melakukan perbaikan. 3, harus membeli peralatan-peralatan. Selanjutnya, seperti pelatihan, dan lain-lain. 4, manfaat dari penerapan sistem manajemen K3 yaitu membuat sistem manajemen menjadi lebih efektif. Dan kelima, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kebijakan manajemen K3. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Occupational Health and Safety Management System atau OSHAS 18001, kebijakan K3 adalah keseluruhan tujuan dan arahan dari sebuah organisasi terkait dengan performa K3 yang secara formal disampaikan oleh manajemen puncak. Menurut ISO 45001, kebijakan K3 adalah kebijakan untuk mencegah luka terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk serta untuk menyediakan keselamatan di tempat kerja. Menurut ILO OSH, dalam menyusun kebijakan K3 tingkat nasional harus menekankan sebagai berikut, yaitu 1. Manajemen K3 harus bagian integral dari keseluruhan manajemen organisasi. Selanjutnya, memfasilitasi kegiatan K3 baik tingkat nasional dan organisasi. 3. Keterlibatan para pekerja atau perwakilan pekerja pada tingkat
organisasi, seperti pembentukan P2K3. 4. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap birokrasi, administrasi, dan biaya. 5. Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka manajemen K3. 6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektif kebijakan K3 nasional. 7. Mempublikasikan manajemen K3. 8. Memastikan K3 diberlakukan sama terhadap semua pekerja di perusahaan atau organisasi. Contoh kebijakan K3 yaitu 1. Menjamin adanya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, atau tamu di tempat kerja supaya lebih baik dan aman dalam melakukan pekerjaan. Memenuhi K3. 2. Memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang diberikan pemerintah yang berlaku dalam persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan K3 di tempat kerja dengan teliti, dengan adanya ketelitian dalam kerja. 3. Adalah melakukan sesuatu perbaikan yang berkelanjutan kepada sistem manajemen guna meningkatkan budaya K3 di tempat kerja. Pengelolaan sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Anwar P. Mangkunegara, manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan dan pemberdayagunaan setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi guna mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan merencanakan, mengembangkan, pemeliharaan, dan pengorganisasian sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang telah dibuat oleh suatu organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia ada beberapa tujuan, di antaranya adalah 1. Tujuan organisasi. Merupakan tujuan bagaimana mengenali sumber daya manusia dalam kontribusi dalam pencapaian efektivitas organisasi. 2. Tujuan fungsional. Merupakan bagaimana cara manajemen sumber daya manusia yang baik dapat memilih sumber daya sesuai dengan kebutuhan organisasi. C. Tujuan personal. Merupakan tujuan dari individu karyawan seperti untuk mencapai tujuan misalkan promosi jabatan, mengembangkan karir, dan lain-lain. Proses perencanaan MSDM yaitu A. Human Resource Planning, B. Personal Recruitment, C. Personal Development, D. Personal Maintenance, dan E. Personal Utilization. Ruang lingkup MSDM yaitu rancangan organisasi, staffing, tunjangan, manajemen formasi, komunikasi, dan relasi publik, dan pengembangan pekerjaan dan organisasi. Konsep dasar pengelolaan sumber daya manusia yaitu A. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu ilmu yang berfokus untuk mengatur atau memanage sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. B. Prinsip MSDM yaitu pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan. 2. Pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada karyawan. 3. Pengelolaan yang mampu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur. Dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam sistem manajemen K3 adalah pembentukan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Permenaker RI Permenaker nomor 4 Permen-1987. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa dari 100 pekerja sedikitnya 12 orang terdiri dari 6 pekerja dan 6 perwakilan pimpinan sebagai
P2K3. Artinya sumber daya manusia di sini difokuskan untuk bagaimana mewujudkan sistem manajemen K3. Selanjutnya, pengelolaan komunikasi. Pengertian pengelolaan komunikasi. Pengelolaan komunikasi adalah suatu perpaduan ilmu dengan teori manajemen untuk bisa dikelola dan diterapkan di berbagai latar belakang suatu komunikasi. Dalam manajemen juga dikenal dengan sistem manajemen informasi atau SIM. Melalui SIM ini dapat membantu proses pengambilan keputusan serta berkaitan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada tempat kerja guna mewujudkan penerapan K3. Di era saat ini, perusahaan juga harus memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaporan kecelakaan pelaporan terjadi kecelakaan, peraturan yang harus dipenuhi, kritik maupun saran. Contohnya aplikasi administrasi K3 atau Sakti yang diterapkan oleh perusahaan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Selanjutnya, pengelolaan evaluasi dan operasi evaluasi kerja. Dalam melakukan evaluasi penerapan SMK3, dilakukan checklist dari Permenaker yang terdiri dari 166 kriteria penerapan K3. Selanjutnya akan dilakukan wawancara dan diskusi dengan penanggung jawab K3 di perusahaan untuk mendapatkan hasilnya. Kesimpulan, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Sistem manajemen K3 sangat bermanfaat bagi perusahaan dan para pekerja. Bagi perusahaan harus terus meningkatkan sistem manajemen K3 sesuai dengan standar peraturan yang berlaku dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal dalam penerapan sistem manajemen K3 dalam informasi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, dapat ditulis di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.